Renata, apakah Anda siap untuk diuji hari ini? Siap, Pak. Kalau Anda sudah siap, jadi yang pertama saya ucapkan selamat siang kepada Ketua Penguji, dalam hal ini Bapak Wayan Biasyo, ya, SST Parenpar, dan juga kepada Ibu Agung Srikandi Putri, SAMM, sebagai Sekretaris Penguji. Hari ini kita akan melaksanakan ujian laporan akhir studi atas nama Renata Alexandra Puri Mahwa, yaitu dengan mengangkat judul yaitu prosedur kerja pramusaji dalam melayani tamu request di restoran Mars City Hotel Sidokaryo. Nah, sebelum ujian ini kita mulai, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, khususnya kepada Saudari Renata, yang berkaitan dengan tata tertib dan aturan bagaimana proses ujian laporan akhir studi ini. Nah, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah untuk ujian laporan akhir studi ini akan kita laksanakan dalam 3 session, yaitu yang terdiri dari session pertama atau sesi pertama nanti akan Bapak berikan waktu maksimal 15 menit kepada Saudari Renata untuk mempresentasikan apa yang Anda tulis ini di hadapan Dewan Penguji. Nah, setelah selesai presentasi, nanti kita akan lanjutkan untuk sesi kedua, yaitu sesi untuk tanya jawab. Nanti waktu sepenuhnya akan Bapak berikan kepada Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji untuk memberikan, ya, baik itu nanti bisa sifatnya pertanyaan, saran, koreksi, dan yang lainnya. Karena itu nanti Bapak harapkan dalam sesi tanya jawab ini, ya, saudara atau saudari ternyata bisa, ya, menjawab sesuai dengan apa yang Anda ketahui berdasarkan hasil laporan praktek kerja di lapangan. Nah, setelah selesai tanya jawab, untuk sesi terakhir itu adalah sesi penilaian atau evaluasi untuk, ya, menentukan apakah laporan akhir studi ini atau pada Saudari Renata bisa dinyatakan lulus atau belum. Nah, untuk itu kami selaku penguji sudah memiliki, ya, standar penilaian masing-masing yang telah ditetapkan oleh Akpad Denpasar. Itu yang pertama nanti kita akan nilai adalah laporan akhir studi yang telah diterima oleh masing-masing Dewan Penguji, itu sudah kita nilai, itu bobotnya adalah 1. Dan yang kedua yang kita nilai nanti adalah presentasi yang nanti Saudari Renata bawakan, itu nanti kita akan nilai, itu bobotnya adalah 2. Dan yang terakhir yang kita nilai nanti adalah jawaban atas pertanyaan dari Dewan Penguji, itu bobotnya adalah 3. Nah, total bobotnya adalah 6. Jadi nanti masing-masing penguji atau Dewan Penguji itu akan memberikan nilai berdasarkan kriteria bobot tersebut. Karena itu setelah ujian ini berakhir, akan nilai masing-masing Dewan Penguji itu akan direkapitulasi sehingga nanti akan menghasilkan nilai secara umum atau nilai akhir. Oleh karena itu, untuk persyaratan kelulusan atau laporan akhir studi ini bisa diterima adalah Renata harus memperoleh nilai minimal yaitu 65. 65 itu adalah kalau dikategorikan dengan huruf itu adalah B. Nah, oleh karena itu nilai minimal yang harus diperoleh. Sedangkan Bapak sebagai pembimbing dan juga sekaligus sebagai penguji mengharapkan mudah-mudahan nilainya lebih dari itu, sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing dan penguji untuk bisa Bapak laksanakan. Itu harapan Bapak. Itu juga mungkin harapan dari Renata. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan
tata tertib aturan ujian ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11.20 di lokasi. Nanti sampai 11 ya 35 atau 36 nanti harus selesai mempresentasikan apa yang ada tulis ini. Baik, untuk itu Saudara Renata silakan Anda presentasi di hadapan Dewan Penguji. Silakan Renata. Baik. Baik, selamat siang untuk Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Kerja Pramusaji dalam Melayani Tamu Breakfast di Restoran Mars City Hotel Sidakarya. Baik, yang pertama dimulai dari pendahuluan, yaitu bab pertama, lalu bab kedua landasan teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir bab 5 simpulan dan saran. Saya akan mulai dari bab pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang. Sektor pariwisata tentunya berhubungan dengan jasa pelayanan, penginapan seperti bisnis akomodasi berupa hotel, motel, hostel, dan lain-lainnya. Dikarenakan Indonesia memiliki keindahan pesona alam yang kaya, sehingga tentunya menarik berbagai wisatawan dalam negeri maupun luar negeri sebagai tempat tujuan destinasi untuk berwisata. Maka dari itu, bisnis akomodasi ini merupakan jasa yang menunjang industri pariwisata dalam menyediakan berbagai fasilitas penginapan, yang mana hotel merupakan tempat penyedia tempat tinggal sementara dalam kurun waktu tertentu bagi wisatawan yang sedang berwisata. Hotel dan pariwisata merupakan dua hal yang tentunya saling berkaitan dalam mengedepankan industri pariwisata, di mana tentunya menimbulkan permintaan berupa sarana dan fasilitas, yaitu salah satunya adalah restoran. Yang mana restoran tentunya juga menunjang kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan tamu, di mana pramusaji sangat berperan penting dalam memberikan kualitas pelayanan terhadap tamu. Pramusaji merupakan bagian dari Food and Beverage Service Department yang bertugas dalam melayani dan menyajikan hidangan makanan atau minuman kepada tamu, baik itu berupa pelayanan room breakfast maupun pelayanan di restoran. Maka dari itu dibutuhkan prosedur kerja yang baik dan benar. Dalam menjalankan prosedur tersebut, dibutuhkan langkah yang tepat untuk mencegah terjadi keluhan atau komplain yang tentunya dapat merugikan dan mempengaruhi kepuasan tamu. Lalu saya lanjut dari untuk rumusan masalah. Yang A, bagaimana prosedur kerja pramusaji dalam melayani tamu breakfast di restoran Mars City Hotel? B, kendala apakah yang sering dihadapi pramusaji dalam melayani tamu pada saat breakfast di restoran Mars City Hotel? C, bagaimanakah cara pramusaji mengatasi kendala yang dihadapi dalam melayani tamu pada saat breakfast di restoran Mars City Hotel? Lalu saya lanjut di bagian tujuan penulisan, dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dibagi dua, yang pertama teoritis, untuk mengetahui prosedur kerja pramusaji dalam melayani tamu dan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan tentang bagaimana prosedur pelayanan pramusaji dalam melayani tamu pada bagian restoran. Yang kedua praktis, dapat melatih kemampuan dan menguji daya berpikir, kritis, kreatif, dan analitis dalam hal praktek kerja lapangan di restoran atau industri perhotelan, yang tentunya dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih banyak secara langsung. Lalu yang kedua, tujuan khusus untuk mengetahui prosedur kerja pramusaji dalam melayani tamu breakfast di restoran Mars City Hotel. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa yang sering dihadapi oleh pramusaji dalam melayani tamu breakfast di restoran Mars City Hotel. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pramusaji menghadapi kendala tersebut dalam melayani tamu breakfast di restoran Mars City Hotel. Lalu manfaat penelitian. Manfaat terhadap mahasiswa. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang industri perhotelan dan pariwisata, khususnya di bidang restoran. Manfaat terhadap lembaga sebagai referensi di perpustakaan akbar dan pasar bagi penulis selanjutnya yang mengangkat topik yang sama. Manfaat terhadap industri sebagai pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan pramusaji agar lebih baik demi kelancaran operasional restoran Mars City Hotel. Lalu saya lanjut di bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian prosedur kerja. Prosedur kerja adalah sebuah rangkaian pedoman yang memuat berbagai acuan langkah dan tata cara atau petunjuk dalam bentuk aturan yang dibuat oleh pihak tertentu sehingga dapat mengetahui dengan jelas bagaimana bertindak sesuai dengan prosedur kerja. Pengertian pramusaji. Pramusaji merupakan orang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melayani dan menyajikan hidangan makanan dan minuman
yang dipesan sesuai dengan permintaan tamu. Lalu yang ketiga, pengertian melayani. Melayani merupakan sebuah kegiatan berupa pelayanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan untuk memberikan suatu kepuasan bagi pelanggan. Pengertian tamu adalah orang yang datang berkunjung ke suatu tempat atau perkumpulan di mana orang atau tamu tersebut berkunjung dengan maksud dan tujuan tertentu, baik itu untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pengertian breakfast. Breakfast merupakan sebuah hidangan makanan yang biasa dilakukan pada pagi hari atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sarapan pagi. Pengertian restoran. Restoran adalah suatu tempat usaha berupa tempat makan di mana makanan dan minuman dijual dan disediakan untuk memenuhi kepuasan tamu. Lalu pengertian hotel. Hotel adalah jasa akomodasi yang dikelola secara komersial yang menawarkan jasa berupa pelayanan penginapan kamar, penyediaan makanan dan minuman, serta sarana dan fasilitas lainnya. Lalu dilanjutkan waktu dan tempat penelitian pada bab 3 metode penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan 16 Maret 2020. Tempat penelitian dilakukan di Mars City Hotel. Objek penelitian dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis melakukannya di restoran Mars City Hotel di bagian Food and Beverage Service Department, khususnya mengenai prosedur kerja pramusaji dalam melayani tamu breakfast. Sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan penelitian. Data sekunder, data yang diperoleh dari perpustakaan dan internet yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yang digunakan adalah metode observasi partisipatif. Adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Lalu yang kedua, wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan atau mengadakan tanya jawab kepada pihak berwenang di tempat penelitian dengan secara langsung. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyantumkan informasi fakta atau bukti dalam bentuk atau jenis dokumen. Bisa berbentuk foto di tempat penelitian yang dilakukan penulis. Analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data dengan menggambarkan data yang diolah dengan secara rinci dan sistematis sehingga memperoleh simpulan secara umum. Dilanjutkan bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran umum Mars City Hotel Sidakarya. Sejarah Mars City Hotel. Mars City Hotel adalah city hotel yang berbintang 3 yang terletak di antara Denpasar, tepatnya di daerah Sanur, Bali. Mars City Hotel berlokasi di Jalan Kertajaya Sidakarya, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dan hanya berjarak 500 meter dari bypass Ngurah Rai Sanur. Pemilik dari Mars City Hotel adalah Bapak Wayan Suwarta yang berasal dari Karangasem, di mana Mars City Hotel sendiri dibangun pada tanggal 9 Mei 2014, dan sejak pertama kali berdiri, General Manager pertama Mars City Hotel adalah Bapak Iwayan Sukana yang berasal dari Mengwi. Mars City Hotel memiliki brand dengan sebutan A New Lifestyle Destination, yang memiliki arti Mars City Hotel adalah destinasi gaya hidup baru di Bali. Lalu dilanjutkan dengan logo perusahaan. Untuk logo perusahaan bertuliskan Mars City Hotel dengan latar belakang berwarna merah yang menyimbolkan bahwa Mars City Hotel ini merupakan a new lifestyle destination seperti planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang yang berada setelah dari bumi, yang menjadi tempat sehingga Mars City Hotel merupakan destinasi wisata baru bagi Bali. Lokasi perusahaan berada di Jalan Kertajaya Sidakarya, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Serta Mars City Hotel memiliki beberapa bagian departemen yang meliputi Front Office Department, Food and Beverage Department yang terdiri dari Food and Beverage Service dan produk, lalu Housekeeping Department, Accounting Department, Human Resource Department, Engineering Department, Security Department, dan Sales Department. Lalu dilanjutkan dengan fasilitas perusahaan, dapat dilihat di gambar berikut beberapa fasilitas Mars City Hotel yang terdiri dari restoran, kitchen, fasilitas kamar yang terdiri dari 2 tipe, deluxe room, standard room, dan juga memiliki fasilitas meeting room, pool, dan bar. Untuk struktur organisasi dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman
27 untuk struktur organisasi Marsity Hotel. Dilanjutkan dengan struktur organisasi F&B Departemen Marsity Hotel dapat dilihat pada halaman 28. Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Yang pertama, chef de partie. Chef de partie bertugas dalam memberikan pelatihan atau training kepada staf cook atau trainee, sehingga dapat mengikuti operasional kerja yang sesuai dengan standar, dan bertanggung jawab dalam mengawasi operasional kerja di kitchen. F&B Service Supervisor bertugas dalam menangani keluhan tamu atau komplain, serta memberikan pelatihan bagi staf dan trainee, serta bertanggung jawab dalam kelancaran operasional di restoran. Untuk waiter atau waitress bertugas untuk menyajikan dan menghidang makanan kepada tamu, serta bertanggung jawab untuk kebersihan area restoran. Untuk cook bertanggung jawab dalam pengolahan atau menyiapkan penyiapan makanan, lalu cook juga bertanggung jawab dalam operasional di kitchen. Serta cook juga bertanggung jawab dalam kebersihan area kitchen. Daily worker memiliki tanggung jawab yang sama dengan staff cook, maka dari itu bertugas dalam pengolahan makanan dan penyiapan makanan dengan membantu chef atau staff cook, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar staff cook. Untuk trainee bertugas dalam mempelajari dan mengamati apa yang diajarkan oleh senior atau staff maupun CDP atau chef de partie, dan bertanggung jawab dalam membantu staff atau senior atau chef dalam operasional kerja. Hasil dan pembahasan. Prosedur kerja pramusaji dalam melayani tamu pada saat breakfast di restoran Marsity Hotel. Sebelum restoran buka atau pre-operation. Sebelum restoran buka, yang dilakukan pramusaji adalah melakukan pembersihan area restoran dengan yang pertama dilakukan sweeping atau mopping. Lalu yang kedua, melakukan pembersihan meja atau kursi agar terhindar dari kotoran debu. Lalu yang ketiga, menyalakan pendingin restoran atau pendingin ruangan. Lalu yang keempat, menyediakan peralatan makan dan minum seperti kopi dan teacup maupun piring, garpu, dan sendok. Lalu menyiapkan kopi dan tea mesin agar kopi dan tea mesinnya dapat hangat sebelum tamu datang. Lalu menaruh atau menyiapkan table number, tissue box, toothpick, salt, dan pepper. Lalu menyiapkan peralatan atau perlengkapan buffet jika tamu grup memesan breakfast dengan tipe buffet. Disediakan pada bagian di meja yang sudah biasa dilakukan, yaitu di bagian ujung dekat dengan restoran atau mengarah kepada jendela kaca. Lalu pada saat makanan sudah jadi, maka pramusaji menghidangkan atau meletakkan makanan tersebut di bagian buffet. Lalu pada saat restoran buka atau operation. Yang pertama, greeting atau salam. Pramusaji menyambut tamu yang datang dengan senyum sapa dengan mengatakan selamat pagi, selamat datang di restoran kami. Lalu yang kedua, escorting the guest atau mengantarkan tamu ke bagian tempat duduk yang diinginkan tamu untuk duduki. Lalu yang ketiga, presenting the menu atau tunjukkan menu. Menunjukkan menu, jika tamu tidak menginginkan makan dengan tipe buffet, tamu dapat memesan makanan dengan tipe à la carte sesuai dengan menu breakfast yang dijual di restoran. Lalu taking order atau mengambil pesanan. Setelah tamu selesai melihat makanan yang disediakan di menu, maka yang dilakukan pramusaji adalah mengambil pesanan. Lalu setelah itu melakukan repeat order atau mengulang pesanan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemesanan makanan maupun minuman. Setelah makanan dan minuman jadi, yang dilakukan pramusaji adalah serving food and drink atau menyajikan makanan dan minuman di hadapan tamu, diletakkan di meja tamu. Show the bill atau tunjukkan bill. Untuk bagian ini dikhususkan pada tamu yang tidak termasuk kepada room breakfast. Jika tamu hanya room only namun menginginkan room breakfast, tamu diwajibkan membayar 75.000 per orang untuk mendapatkan breakfast. Maka dari itu, pramusaji diharuskan untuk menunjukkan bill. Thanking the guest atau berterima kasih kepada tamu. Tamu diharuskan untuk mengucapkan terima kasih sebagai bentuk terima kasih setelah berkunjung di restoran Marsity Hotel, seperti ungkapan terima kasih telah berkunjung di restoran kami. Lalu clear up dan table set up, membersihkan dan mengatur meja. Setelah tamu meninggalkan meja, yang dilakukan pramusaji adalah membersihkan dan mengatur kembali posisi meja tersebut. Lalu yang C adalah restoran tutup atau close operation.
Close operation untuk breakfast dimulai pada jam 7 dan tutup pada jam 10.30. Namun sebelum itu pastikan tidak ada lagi tamu yang include room breakfast. Yang pertama yang dilakukan adalah membersihkan atau mengangkat makanan yang masih tersisa di dalam buffet, lalu mengantarkannya ke kitchen. Lalu yang kedua, mengangkat piring-piring yang masih terletak di meja, lalu membersihkan seluruh area restoran dengan melakukan sweeping, mopping. Lalu yang dilakukan pramusaji adalah mengangkat coffee dan tea machine ke bagian bar untuk dibersihkan. Setelah pramusaji selesai membersihkan, kembali letakkan di restoran. Lalu meletakkan tissue box, perlengkapan meja lainnya seperti table number, toothpick, dan salt dan pepper. Lalu melakukan polishing atau pengeringan untuk alat-alat makan yang telah dicuci, lalu kembali diletakkan di restoran. Setelah itu melakukan pembersihan seperti di bagian karpet maupun di tempat sampah. Kendala yang dihadapi pramusaji dalam melayani tamu pada saat breakfast di restoran Mas City Hotel adalah yang pertama, jumlah peralatan dan perlengkapan makan sangat terbatas, seperti piring, sendok, garpu, maupun kopi dan teacup. Lalu yang kedua, keterlambatan pelayanan penyajian makanan untuk refill buffet dikarenakan lamanya petugas kitchen yang menyiapkan makanan. Lalu yang ketiga, kurangnya pengetahuan secara menyeluruh mengenai menu yang dijual membuat pelayanan diberikan kurang maksimal jika tamu bertanya mengenai menu di luar menu breakfast. Cara pramusaji mengatasi kendala yang dihadapi dalam melayani tamu pada saat breakfast di restoran Mas City Hotel adalah yang pertama, teamwork atau bekerja sama. Dalam artian, pramusaji harus bekerja sama jika tamu sudah selesai menggunakan piring maupun perlengkapan makanan yang lainnya, maka pramusaji harus segera mengangkat piring ataupun peralatan makan tersebut untuk segera dibawa ke tempat pencucian. Hingga setelah itu, pramusaji juga ikut membantu polishing dan pada saat setelah selesai melakukan polishing, peralatan makan segera dibawa ke restoran agar segera dipakai oleh tamu. Memporsi. Memporsi dilakukan agar tidak terjadinya refill yang berlebihan, sehingga makanan yang berada di refill tidak terbuang dengan percuma. Jadi pramusaji wajibkan untuk memporsi refill sebagian maupun sebagian. Memastikan dan bertanya. Memastikan dan bertanya dilakukan jika tamu bertanya mengenai menu di luar menu breakfast. Jika pramusaji tidak mengetahui dengan pasti, maka diharuskan bertanya kepada supervisor atau kitchen mengenai apa yang terdapat pada makanan. Bab kelima, simpulan dan saran. Mengenai simpulan, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prosedur kerja dalam melayani tamu breakfast di restoran Mas City Hotel merupakan prosedur yang harus dijalani dan diterapkan dalam kegiatan operasional kerja seperti prosedur pekerjaan yang harus dilakukan pramusaji sebelum restoran buka, yang di mana pramusaji harus melakukan standar kebersihan yang sudah berlaku untuk menjaga kebersihan area restoran, serta prosedur pelayanan pramusaji pada saat melayani tamu breakfast dan prosedur yang harus dilakukan setelah breakfast selesai. Kendala-kendala yang dihadapi pramusaji seperti kurangnya peralatan dan perlengkapan makanan untuk tamu gunakan pada saat breakfast, lamanya proses pemasakan untuk refill makanan di buffet yang membuat tamu menunggu, dan kurangnya pengetahuan secara menyeluruh mengenai menu yang dijual. Cara yang diterapkan pramusaji dalam menghadapi kendala mulai dari bekerja secara efektif dan efisien melalui teamwork, memporsi makanan sebaik-baiknya, dan memastikan dan menanyakan pada pihak kitchen atau supervisor mengenai apa yang terdapat di makanan. Saran-saran. Hendaknya semua peralatan-peralatan dan perlengkapan makan dapat ditambahkan jumlahnya karena jumlahnya yang benar-benar sangat terbatas. Lalu yang kedua, hendaknya pihak kitchen dapat mengkoordinasi mengenai bahan makanan yang akan disajikan untuk breakfast sehingga tidak terjadi kekurangan penyajian makanan. Yang ketiga, hendaknya pelatihan tentang pengetahuan menu dapat ditingkatkan sehingga pada saat tamu bertanya mengenai informasi makanan dan minuman yang dijual di menu, pramusaji dapat dengan jelas menjawab pertanyaan tamu. Lalu yang terakhir, hendaknya promosi tentang restoran dapat lebih ditingkatkan sehingga konsumen atau tamu dapat lebih mengetahui keberadaan restoran Mas City Hotel. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.